Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Judul renungan hari ini, kedamaian sempurna di masa yang tidak sempurna. Apa yang telah mencuri kedamaian saudara akhir-akhir ini? Mungkin ketidakpastian tentang masa depan, tekanan pelayanan, atau bahkan kecemasan tentang keputusan yang dulu pernah saudara ambil. Di dunia yang terus berubah, kedamaian seringkali terasa seperti target yang terus berubah. Namun Yesaya 26 ayat 3 mengingatkan kita tentang kebenaran yang kuat, bahwa Tuhan memberikan kedamaian yang sempurna kepada mereka yang percaya kepadanya. Ayat ini bukan sekedar ide yang luar biasa, tetapi janji Tuhan untuk menambatkan hati kita di tengah-tengah badai kehidupan yang dahsyat. Yesaya 26 adalah lagu pujian yang ditulis selama masa ketidakstabilan dan kekacauan nasional bagi bangsa Israel. Bahkan ketika penghakiman dan masalah membayangi, Yesaya menantikan saat ketika Tuhan akan menegakkan kerajaannya yang penuh kedamaian dan kebenaran. Dalam ayat 3 ini, ia menyatakan bahwa kedamaian tidak ditemukan tanpa adanya masalah, tetapi dengan adanya iman. Anak kalimat Ibrani yang berbunyi damai yang sempurna sebenarnya adalah shalom, shalom. Diulang untuk penekanan. Itu berarti kedamaian yang sempurna, keutuhan, keamanan, dan ketenangan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kedamaian itu kepada mereka yang pikirannya tertuju kepada Dia. Beberapa pelajaran yang dapat kita tarik dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kehadiran iman. Kedamaian tidak berarti segalanya mudah. Itu berarti Tuhan tetap teguh, bahkan ketika hidup tidak mudah. Iman menambatkan hati kita ketika emosi mencoba untuk mengambil alih. Yang kedua, pikiran yang teguh adalah pikiran yang terjaga. Yesaya mengatakan, Tuhan menjaga kedamaian mereka yang pikirannya teguh, yang berarti tetap fokus dan teguh kepada Tuhan, tidak terombang-ambing oleh setiap berita utama atau setiap emosi yang mampir ke dalam hati kita, tetapi terkunci pada kebenaran akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, iman adalah jalan menuju kedamaian. Iman bukanlah pasif, itu adalah penyerahan diri yang aktif. Ketika saudara menaruh iman saudara kepada karakter Tuhan, saudara memperoleh lebih dari sekedar perasaan tenang. Saudara memperoleh kekuatan rohani yang dari Tuhan. Bayangkan sebuah penunjuk arah di mobil saudara atau di handphone saudara. Jika penunjuk arah itu terus-menerus berubah arah setiap menit, saudara akan tersesat dan saudara akan merasa stres. Namun jika saudara fokus dan terkunci pada sinyal yang tepat, dan penunjuk arah itu terus konsisten, stabil, menunjukkan dan mengarahkan saudara kepada tujuan itu, maka saudara dapat melewati lika-liku jalan kehidupan yang seperti apapun. Seperti itulah pikiran yang teguh. Pikiran itu tetap selaras dengan suara Tuhan, bukan kebisingan dunia ini. Dan ketika saudara tetap terkunci dan terpaut kepadanya, kedamaian menjadi arah saudara, bukan sekedar keinginan saudara.
Jadi bagaimana kita harus berjalan di dalam kedamaian yang sempurna di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini? Fokuskan pikiran saudara pada Tuhan setiap hari. Bacalah firman-Nya, ucapkanlah janji-janjinya, dan pusatkanlah pikiran saudara pada apa yang benar. Jagalah hati saudara dari segala gangguan, kelicikan dari dunia yang menanamkan kekhawatiran, media yang memperlihatkan hal-hal yang negatif. Berlatihlah untuk percaya, bahkan ketika saudara tidak mengerti. Iman timbul ketika saudara memilih untuk bersandar pada Tuhan dan terus mencoba untuk fokus kepadanya dan percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Saudara tidak perlu mengejar kedamaian. Di dalam Kristus, kedamaian akan mengejar saudara. Saat saudara percaya dan tetap berakar di dalam Dia, maka damai sejahtera Allah itu akan melingkupi hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menjanjikan kedamaian yang sempurna bagi kami, bagi mereka yang percaya kepadamu. Hari ini kami memilih untuk memusatkan pikiran kami kepadamu, bukan pada rasa takut yang menghantui kami, bukan pada stres, tetapi pada firman-Mu dan karakter-Mu. Ajari kami untuk berjalan dengan hati yang teguh saat kecemasan muncul. Bantu kami mengingat bahwa Engkau yang memegang kendali. Penuhi kami dengan kedamaian-Mu yang melampaui segala akal. Dalam nama Yesus, amin.